Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah, kita hari ini akan mencoba untuk belajar bahasa pemrograman Pascal. Jadi tolong perhatikan dulu video Ibu, di mana Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teori dari Pascal ya. Jadi materi ini sudah dibagikan sebelumnya. Jadi di teori ini kita akan mempelajari bagaimana dasar dari Pascal itu sendiri. Oke. Jadi apa itu Pascal? Pascal adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Wirth, seorang anggota International Federation of Information Processing pada tahun 1971. Jadi mengambil nama dari matematikawan Prancis ya, yang ada namanya Blaise Pascal. Oke. Nah, untuk Pascal ini sendiri, Pascal itu terdiri dari pertama itu ada judul program, ya. Nah, bagaimana sintaks untuk pembuatan judul program? Nah, seperti ini contohnya. Program spasi luas persegi panjang, itu contohnya. Nah, kenapa tidak ada spasi di sini, ya? Di luas persegi panjang karena tidak diperbolehkan dalam judul program ini menggunakan spasi. Kalau mau dikasih spasi, berilah underscore seperti gambar seperti ini ya. Nah, kemudian kepala program. Kepala program itu bisa terdiri dari tipe, konstan, uses, atau var. Nah, ini contoh dari kepala program tipe ya. Nah, ini tipenya. Tipe dari masing-masing ini tipe data dari masing-masing field atau atributnya. Kemudian konstanta, nah, PI. Nah, ini contoh konstanta. Konstanta itu artinya nilai yang tetap ya, nilai yang tidak bisa berubah-ubah. Beda dengan variabel. Kalau variabel artinya nilai bisa berubah-ubah, tapi konstanta nilainya tetap. Kemudian ada penggunaan uses ya. Uses ya, di sini digunakan untuk mendeklarasikan library atau unit yang akan digunakan dalam program. Nah, ini contoh sintaksnya. Uses CRT titik koma. Kemudian memang di dalam Pascal itu memang kita harus mengakhiri segala sesuatunya dengan titik koma. Kemudian ada variabel. Nah, deklarasi variabel. Jadi variabel juga harus didefinisikan dan dideklarasikan. Juga tidak boleh menggunakan spasi, tapi kalau mau menggunakan spasi berilah underscore. Nah, contohnya seperti ini ya. Var lebar titik 2 integer. Jadi ini nama variabelnya lebar. Terus nama tipe datanya adalah lebar ini disimpan dalam bentuk integer. Integer itu artinya tipe data angka. Tipe data yang akan bisa dikalkulasi untuk berikutnya, seperti itu. Panjang misalnya, tipe datanya juga dia disimpan dalam bentuk angka. Jadi Anda tidak bisa memasukkan dalam bentuk huruf, seperti itu ya. Luas juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada tubuh program. Nah, di dalam tubuh program ini harus dibuat dengan kata kuncinya adalah dimulai dengan kata begin dan diakhiri dengan n titik. Nah, n-nya pakai titik ya, seperti ini. Dan ini di antara begin dan n itu, disitulah kita mengisikan program-program yang mau kita buat atau algoritma yang akan kita buat, ya. Contohnya seperti ini. Contoh program dan tubuh program. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini tadi judulnya ya. Nah, ini judulnya tadi ya. Program namanya program hello underscore word pakai titik koma. Ya. Kemudian mendefinisikan variabel. Ternyata di sini dia menyimpan variabel. Apa nama variabelnya? Variabelnya adalah MSG. Nah, itu nama variabelnya. Untuk nama variabel terserah ya, boleh 1 suku kata, boleh 2, boleh 3, boleh terserah berapa ya. Nah, jadi asalkan tidak menggunakan simbol-simbol yang sudah didefinisikan atau simbol-simbol yang digunakan, misalnya simbol dolar, nah itu nggak bisa ya. Jadi variabel boleh angka, boleh huruf, boleh gabungan angka dan huruf dan berikutnya seperti itu. Kemudian di sini var msg titik 2 string titik koma.
Artinya di sini kita mendefinisikan variabel, di mana variabel itu namanya adalah MSG, di mana MSG ini dia menyimpan data dalam bentuk string. String ini adalah data dalam bentuk abjad ya, dalam bentuk huruf, tidak dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk abjad. Kemudian ini tubuh programnya. Tubuh program tadi dimulai dengan begin dan diakhiri dengan end titik. Nah, ini dia contohnya begin MSG titik 2 sama dengan dibuat di sini hello world. Ya, karena dia apa? Karena dia string tadi ya. Jadi kita buat hello world. Kemudian jika dia dalam bentuk kalimat abjad, dalam bentuk abjad seperti itu, harus diikuti dengan tanda petik 1 seperti ini. Buka tanda petik 1 dan tutup tanda petik 1. Juga jangan lupa titik koma untuk mengakhiri. Kemudian write line dalam kurung MSG tutup kurung titik koma. Jadi write line ini tuliskan, maksudnya masukkan hello world ini ke dalam sini gitu ya, artinya ya. Jadi tuliskan nanti di screen, di layarnya seperti itu. Dan end titik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Memang untuk saat ini belum bisa paham dulu, nanti kita cobakan ya. Kemudian untuk penulisan tipe data, ada tipe data string dan char itu diapit dengan tanda petik 1. Contohnya petani spasi kode ya. Kalau ini nggak apa-apa pakai spasi ya, karena dia hanya penyimpanan dalam bentuk tipe data. Pakai spasi itu artinya ada data cuman tidak kelihatan ya, itu nggak apa-apa, tapi disimpan dalam bentuk tanda petik 1 seperti itu ya, buka dan tutup. Integer tidak diapit dengan tanda petik ya, contohnya kita mau masukkan angka 12, nggak ada pakai petik tanda petik lagi ya, jadi tidak ada, tapi yang ada itu hanya dalam bentuk string atau dalam bentuk char seperti itu. Real tidak diapit dengan petik, ditambahkan titik sebagai ganti koma. Contoh 13,4. Kalau real itu artinya bilangan ini ya, bilangan pecahan. Integer itu adalah bilangan bulat. Boolean tidak diapit tanda petik. Contohnya nilai true dan nilai false seperti itu. Kemudian instruksi. Instruksi disebut juga statement, yang merupakan instruksi akan menyuruh komputer melakukan sesuatu di dalam tubuh program. Instruksi itu artinya apa rumus yang mau kita masukkan. Misalnya rumusnya adalah mencari luas persegi panjang. Mencari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar contohnya. Berarti instruksinya adalah program akan melakukan proses dalam tubuh program sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu tadi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar misalnya, seperti itu. Pada contoh di atas kita membuat 2 instruksi untuk menampilkan pesan di layar. Nah, ini contohnya ya. Ini kita memberikan instruksi, instruksinya write line ya, ada read line, nanti ada read seperti itu. Ini adalah instruksinya. Ada write line ya. Write line hello Pascal. Jadi yang akan ditampilkan di situ nanti juga ini dalam bentuk tampilan di screen ya, di layar. Ini nanti yang muncul. Dan kemudian saya sedang belajar, write line saya sedang belajar. Ini juga tampil di screen. Nanti kita contohkan. Kemudian jangan lupa tadi kalau kita membuat tipe data yang berhubungan dengan char atau berhubungan dengan string. Char atau string itu adalah tipe data karakter. Jadi harus menggunakan kutip awal dan kutip tutup ya, kutip pembuka dan kutip penutup, kutip 1. Setiap instruksi harus diakhiri dengan titik koma. Nah, ini juga ini harus diakhiri dengan titik koma ya. Nih harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian berikutnya adalah ada komentar. Nah, komentar ya. Jadi komentar di sini artinya tidak diproses ya. Tulisan atau apapun yang kita buat di dalam program dia tidak akan diproses. Contohnya seperti ini ya. Di sini begin.
Ya, sebelum begini sih ada ya, begin digunakan untuk memulai tubuh program. Nah, ini nih nggak diproses ya, nggak akan membuat program error karena dia mengikuti kaidah komentar. Di mana kaidah komentar ada kurung awal dan ada kurung tutup. Ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini dia nggak diproses. Nah, kemudian kita buat begin. Ini kan tubuh program tadi ya, begin. Kita buat di sini. Ini adalah komentar. Ini juga penulisan komentar, bisa dalam bentuk nih garis miring seperti ini 2 kali. Dan juga buka kurung bintang, tutup bintang, tutup kurung. Ini juga salah satu bentuk penulisan komentar. Jadi nggak harus mesti tiga-tiganya ya. Pilih aja salah satu kalau mau memberikan komentar di dalam program yang mau kita buat. Write line, komentar ada di mana-mana. Nah, ini akan muncul nanti. Ini akan diproses oleh ini ya, oleh program kita dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian end titik. Nah, ini juga salah satu contoh komentar. Buka kurung, kemudian di bawahnya kita kasih komentar, di bawahnya berikutnya kita kasih tutup kurung kurawal. Ini juga salah satu contoh pemberian komentar. Terserah kamu mau buat komentarnya seperti apa nantinya. Kemudian ada berikutnya adalah blok kode. Blok kode ini berisi kumpulan instruksi. Jadi dimulai dengan adanya begin dan diakhiri dengan end. Nah, jadi dia ada blok kode itu untuk tubuh program, diakhiri dengan tanda titik, sedangkan blok kode yang lainnya diakhiri dengan titik koma. Kita lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini nih ya, begin. Mulai, ya kan, ini dalam tubuh program nih. Tubuh program tadi ada begin, ada end titik. Begin, write line. Ini komentar ya, ini blok kode utama. Ini blok kode utama nih. Jadi komentarnya ini nggak diproses nih, tapi dia memberikan komentar ini blok kode utama. Write line, instruksi di blok kode utama, titik koma. Ya. Kemudian, jika if X sama dengan Y, maka then begin. Nah, ini komentar lagi ya. Ini blok kode if. Blok kode ini berada dalam blok kode utama. Diakhiri dengan N. Jadi bukan N yang ini ya. Ini N titik itu adalah N yang berakhir semuanya. Tapi N titik 2, titik koma itu adalah baru mengakhiri blok kode yang pertama. Ini mengakhiri blok kode yang kedua. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita contohkan dengan menggunakan DOSBox-nya ya. Jadi ambil start, ambil di sini all program. Jika sudah diinstal ya. Kemudian ambil di sini Turbo Pascal. Nah, yang kita ambil di sini adalah Turbo Pascal with DOSBox. Klik aja ini 1 kali. Oke. Nah, kita sudah berada di screen dari DOSBox-nya itu sendiri. Oke. Ini screen ini boleh kita close aja. Jadi ini screen awal saja, kita close di sini ya. Di sini ada nih, di sini ya. Klik aja sekali ya. Kemudian kita memulai file new ya. Oke. Jadi tadi ambil file new. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam layar DOSBox, screen DOSBox-nya, DOSBox Pascal. Di sini ada menu-menu yang bisa kita ambil atau yang bisa kita gunakan ya. Kemudian namanya di sini belum ada dikasih nama, tapi nama default dari Pascalnya itu sendiri ya. No name dibuatnya di sini ya, tanpa nama. Tapi nanti bisa kita simpan dan bisa kita kasih nama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kemudian kita coba kan di sini. Kita coba di sini. Nah, ini dia ya. Kita coba. Di sini kan katanya contoh programnya ada nama program, judul programnya adalah hello_world. Kemudian kita kasih var variabel. Nah, kita selesaikan ini semua ya. Baik, kita contohkan dulu.
Ini bisa aja kita kasih spasi ya. Jadi ini boleh, nggak kasih spasi juga nggak apa-apa. Dikasih spasi untuk membuat lebih rapi juga nggak apa-apa ya. Untuk penulisannya boleh huruf besar, boleh huruf kecil, terserah kamu aja. Baik, coba kita perhatikan di sini. Di sini kita sudah membuat contoh program, yaitu dengan kepala dan tubuh program itu sendiri, ya. Nah, di sini boleh pakai spasi ya. Hello spasi word. Nah, di sini boleh. Kenapa di sini boleh pakai spasi? Karena di sini dia dalam bentuk kalimat disimpan dalam bentuk string ya. String itu adalah dalam bentuk abjad tadi tulisan, ya. Oh, tapi di dalam tulisan saya mau masukkan angka juga, Bu. Boleh, nggak apa-apa, ya. Contohnya apa? Kita membuat alamat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 misalnya, ya, itu boleh. Artinya dia tetap dalam bentuk kalimat, dalam bentuk karakter, tetapi dalam karakter itu ada angka di dalamnya, itu nggak masalah ya. Nah, di sini juga nggak masalah, pakai spasi juga nggak masalah karena dia dalam tanda kutip satu dan kutip satu buka dan kutip satu tutup seperti itu. Nah, sekarang kita coba compile ya. Jadi untuk melaksanakan atau menjalankannya, compile dulu apakah jalan apa enggak ya. Klik compile ya, klik compile ini. Oke, di sini compile successful. Berarti compile-nya oke ya. Jadi ini press any key terserah, klik mau diklik yang lain ya, mau dipakai keyboard. Nah, itu dia compile. Jadi pakai keyboard enter atau yang lain juga boleh ya. Press any key, tekan apa aja katanya ya. Nah ini dia. Tapi sekarang kita coba jalankan run di sini. Klik run. Nah, oke, ini dia run ya. Nah, sebenarnya udah jalan, cuma nggak kelihatan ya. Berapa kali Bu jalankan tadi? 3 kali ya, cuma nggak kelihatan. Bagaimana cara melihat screen-nya? Berarti kamu ambil ke debug, kemudian ambil di sini user screen. Udah 3 kali. Nah, ini jalan dia. Hello world ya. Hello world ada 3 kali Ibu jalankan, Ibu run, tapi di situ nggak nampil tadi, tapi kita ambil screen-nya muncul ya. Untuk kembali ke layar Pascal lagi, DOSBox lagi, klik sembarangan aja ya, klik sembarangan tempat. Oke, nah itu dia. Nah, jadi pada saat Ibu run di sini dia akan muncul lagi ya. Cuman dia nggak muncul, mau lihat hasilnya debug, kemudian bentar ya, ini terjadi hang. Oke, kita lewatin aja. Oke, jadi tadi udah jalan ya. Baik, sekarang kita coba untuk ini, untuk melihat. Bentar, ini kenapa? Ibu ulang lagi ya, mencari DOSBox-nya. Ini hilangin aja, file new lagi. Jadi kamu tinggal ketikkan saja. Kebetulan Ibu belum menyimpan, jadi belum bisa Ibu panggil karena tadi ada sedikit hang. Jadi kita mulai lagi ya.
Oke, kita run. Berapa kali kita run dia akan muncul. Kita lihat di debug user screen, 3 kali kita run, 3 kali muncul hello world-nya. Jadi yang muncul adalah hello world. Jadi di sini adalah pada saat kita membuat programnya namanya hello underscore world, kemudian kita mendefinisikan variabel. Variabel yang kita definisikan itu adalah namanya MSG, message itu artinya ya. Kita mendefinisikan variabel message titik 2 string disimpan dalam bentuk dalam bentuk tipe data string. String itu artinya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk abjad, seperti itu ya, karakter. Kemudian kita mulai tubuh program, begin, mulai. MSG titik 2 sama dengan hello world. Jadi kebetulan yang dimasukkan dalam karakter variabel MSG ini adalah hello world. Jadi kamu boleh memasukkan apa saja di dalam sini ya, yang penting dalam bentuk karakter. Nah, kemudian write line, tuliskan, tampilkan ya, write line, tampilkan MSG-nya di layar, itu katanya ya. Setelah itu baru akhiri dengan end titik, seperti itu ya. Jadi pada saat kalau ibu run lagi, nah ibu run lagi akan menjadi 5 runnya, karena sini yang muncul adalah 5. Nah, bagaimana kalau misalnya kita maunya satu aja ya, bersihkan semua layar di sini, boleh ya. Jadi kita tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan adalah penggunaan tadi, penggunaan di sini ya. Nah, penggunaan dari kepala program yaitu ada tipe, constant, uses, dan var. Nah, di sini contohnya ada uses CRT titik koma. Nah, kita tambahkan di situ ya. Nah, kemudian di begin kita tambahkan clear screen atau CLR SCR. Clear screen itu artinya membersihkan screen ya. Membersihkan screen. Kita jalankan. Nah, sebenarnya udah jalan ya, cuman dia nggak kelihatan. Kita lihat di debug, kemudian kita lihat user screen. Nah, jadi yang muncul adalah hello world aja. Jadi screen yang lainnya dibersihkannya karena kita memerintahkan ada sintak CLR SCR atau clear screen di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak menggunakan clear screen tadi, kita kasih ini komentar. Komentar apa? Komentar tadi artinya dia tidak diproses ya. Nah, ini pemberian komentar. Ada pakai ini, ada pakai yang ini ya, pakai garis miring, ada yang pakai kurung kurawal, terserah kita mau kasih seperti apa. Oke, kita kasih komentar ya. Jadi di sini kita berikan komentar untuk ini supaya tidak diproses. Kita kasih kurung kurawal contohnya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi pada saat dijalankan, compile berhasil, kemudian dijalankan berhasil. Berapa kali kita menjalankan? Kemudian di sini kita lihat hasilnya, debug user screen lagi ya. Nah, ini ada 4 kali kita menjalankan ya. 4 kali kita menjalankan, kenapa? Karena di sini kita tidak menggunakan lagi clear screen. Jadi yang muncul ya berapa kita menjalankan. Ada 10 kali kita menjalankan, ya muncul 10. Tapi kenapa? Karena ini kita kasih komentar, uses CRT sama clear screen-nya kita kasih komentar sehingga tidak muncul atau tidak diproses lah untuk membersihkan layar secara keseluruhan, seperti itu. Nah, kalau kita aktifkan lagi uses CRT-nya, kita aktifkan tanpa menggunakan komentar lagi, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, debug user screen sehingga hasilnya seperti ini.
Oke, jadi artinya dia membersihkan screen, membersihkan layar, tetapi yang dimunculkan hanya satu kali. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti Ibu kasih contoh lagi di materi berikutnya untuk pembuatan pemrograman Pascal dengan menggunakan pemrosesan dengan menggunakan rumus seperti itu ya. Baiklah, kalau begitu. Oh ya, sebentar lagi. Sebentar, kita akan coba simpan dulu ya. Kita simpan ini. Karena semua data kita itu kalau bisa kita simpan, jangan tidak kita simpan, karena itu sebagai histori bagi kita, histori untuk belajarnya. Jadi cara menyimpannya yaitu ambil file, kemudian ambil save as, ini sama ya, penyimpanan biasa. Nah, kemudian langsung aja kita ketikkan di sini apa nama filenya. Nah, di sini dia tersimpannya di C, di TPWDB, di dalam bin. Nah, di dalam bin ini dia munculnya. Misalnya kita simpan dengan nama contoh 1 misalnya ya. Jadi kita simpan dengan nama contoh 1, kemudian kita klik OK ya. Baik, di sini sudah berubah, yang non name tadi sudah berubah menjadi contoh 1 ya. Oke, kita cek di mana tersimpannya. Oke, kita cek di C tadi, di drive C. Kemudian di sini TPWDB ya. Kemudian di bin. Nah, di sini kita lihat di situ ada contoh 1. Nah, ini dia. Contoh 1 ya. Jadi back lagi. Tadi simpannya di C. Di C kenapa? Karena kita tadi instalasinya di C ya, jadi otomatis simpannya di C. Tapi kalau kamu instalasinya kamu pindah ke drive D atau drive E, berarti simpannya di sana, gitu ya. Kita ambil local disk C, ambil TPWDB, kemudian kita ambil bin. Nah, di sini dia di contoh 1. Oke. Baik, kita coba buka dulu. Coba kita tutup ini dulu ya. Kita buka file, kemudian open, kemudian kita ambil contoh 1, open. Nah, oke, baik, kita coba jalankan. Nah, oke ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan materi hari ini. Nanti kita lanjut materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.